Ntar kita potong satu-satu ya. Satunya pas itunya nggak dipotong. Masya Allah. Fa'ala ini biasanya kan memang untuk yang kata lampaunya. Ya. Nah, madhi ini biasanya, ini mungkin yang kita coba ini adalah bentuk-bentuk yang sering digunakan untuk madhi itu adalah pakai bentuk doa. Ya, doa ini apa perbedaan penggunaan madhi dengan amr nanti? Ya. Kalau yang fiil madhi itu adalah biasanya adalah sifatnya harapan. Ya. Misalkan apa? Kalau yang kita sering pakai kan jazakallah kan ya. Nah, semoga Allah memberikan balasan kepadamu. Apa yang kita pakai? Pakainya jazakallah. Ya kan? Ya. Jazaka. Jaza yajzi. Jaza yajzi. Ini kayak Roma Yarmi, Ustaz. Ijzi. Ini agak berbeda ini ya. Ijzi. Bisa disingkat ijzi, tidak bisa. Ijzi. Iya. Ijzi. Jaza itu kata madinya, fi'il madinya. Nah, kalau kita pakai terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan balasan, itu kan biasanya apa, Pak? Jazakallahu khairan. Iya. Nah, jadi jazakallahu pasti hu. Semoga Allah membalasnya. Jazakallahu khairan. Nah, kalau kita contohkan, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepadamu. Gimana biasanya kita tulisnya? Jazakallahu khairan. Ini apa? Nah, ini yang pertama, ya. Jazakallahu khairan. Baru di sini bisa dikasih kathiran. Biasanya kan kathiran. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak. Khairan kathiran. Marfu semua. Iya. Ada lagi yang sering kita pakai apa? Tidak, masih yang jazakallah. Jazakumullah. Jazakallahu khairal jaza. Ini bedakan supaya kita tidak salah juga penggunaannya. Kalau pakai ada jazanya, itu pakainya alif lam, Ustaz. Ya. Jaza. Khairal jazai. Jadi khairal jaza, balasan yang baik. Iya. Ini penggunaannya nih, khairan. Biasanya kan ada orang yang pakainya khairan jaza. Pernah nggak dengar bilang khairan jaza? Sering kan? Nah, ini yang keliru-kelirunya yang kita ini kan sekarang. Jazakallahu khairal jaza. Ya, ini penggunaan fiil madhinya. Sama aja. Ya, mudah-mudahan jazaka apalnya tadi? Jaza, semoga Allah memberikan balasan kepadamu. Allah khaira, kebaikan, al jaza, balasan. Nah, khairul jazai, kebaikan yang banyak. Ya, jadi begitu tulisannya ya. Ini Ustaz, kita kan sering barakallah, Ustaz ya. Orang sini lebih sering Allah yubarik. Oke, nah ini yang mungkin kita masuk ke situ nanti. Ya, nanti tentang itunya. Ya. Jadi tentang barakallah. Kita pakai jazakallah dulu ini. Ini sudah ya, jazakallahu khairan. Ya. Ini berarti fiilnya pakai apa tadi? Pakai yang madhi. Ya, jazakallahu khairan. Sekarang kita pakai yang madhi lagi, yang lain. Tadi yang sering kita ungkapkan apa biasanya kalau yang pakai madhi? Barakallah, boleh. Baraka yubariku, itu kan asalnya itu. Sini lebih sering yubarik, jarang. Baraka ini udah fiil sulasi mazid. Ya, baraka udah 4 hurufnya. Yubariku. Kok 4? Iya. Baraka. Ba, alif, ro, kaf. Oh, alifnya dihitung. Ya, hitung. Yubariku.
Kalau ininya apa? Barik. Barik. Nah, fi'il amrnya barik. Ya. Nah, sekarang kita masih pakai yang madinya. Kalau kita pakai madi, sama kayak tadi. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Gimana bahasa Arabnya? Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Ulang deh. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Barakallahu. Ya, barakallahu fika. Nah, itu yang sering kita pakai. Kalau perempuan barakillah. Tetap kak. Di Indonesia sering salah orang. Tetap kak. Ya. Barakallahu fika. Barakallahu fika. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Barakallahu fiik. Jadi kalau ada orang ngasih kita sesuatu, kita mengucapkan barakallahu fiik. Ya, itu doanya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Kalau ada orang nikahan gimana? Langsung nyanyi deh ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, intinya adalah baraka ini. Nah, oke. Nah, baraka, jazakallah sama. Barakallahu fiik, jazakallahu itu sama, ya. Nah, sekarang kalau tabarakallahu. Nah, tabarakallahu sama. Nah, itu nambah satu apa namanya? Alif di sini. Nah, apa bedanya? Nah, ini bedanya menarik ini, Ustaz. Jadi kalau kita pakai tabarakallah itu sudah nggak pakai ka fika. Tabaraka itu artinya apa? Coba bisa dibuka di coba di surat Al-Mulk, coba ada nggak terjemahannya di situ? Iya. Juz 29. Al-Mulk tabarak. Ya, yang ayat pertama. Tabarakallah. Nah, apa perkataan ini? Apa artinya? Maha suci, maha berkah. Nah, ada mahanya. Nah, jadi tabaraka itu adalah sebagai bentuk Allah tabarak. Iya, maha berkah, bukan. Tafa'ala. Ya, artinya maha, bukan kepada Allahnya. Bukan. Nah, jadi kita tetap dia fi'il madi, tapi bentuknya adalah kita memuji Allah. Tabarakallah, maha suci Allah. Jadi kita tidak mengucapkan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Beda artinya. Makanya agak keliru kalau ada orang bilang tabarakallahu fik. Ada nggak orang Biasanya saya tabarakallahu. Nah, itu nanti kita coba juga penjelasannya. Tabarakallahumma juga ada kekeliruannya. Nah, keliru di situ di apanya? Nanti di fiil amrnya. Nah, jadi harusnya berarti Allahumma amin. Enggak, barakallahu fi umrik. nah, jadi yang ada itu adalah ini tadi. Barakallahu fi umrik, barakallahu fi rizqik. Itu cara yang ucapan yang benarnya. Ya. Tabarakallahu ini sudah segini aja. Nggak bisa ditambah lagi dengan tabarakallahu fika. Nggak bisa tabarakallahumma juga nggak bisa. Karena Allahumma itu nanti digunakan di fi'il amr, bukan di fi'il madinya. Tabarakallahu tetap nggak bisa. Nggak. Iya. Jadi dan ini bukan doa sih. Iya, ini sebagai bentuk pujian kita kepada Allah. Ya, jadi kalau mau doa barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum. Ya, itu dia. Nah, itu menariknya ya, masya Allah. Ya. Apalagi harus ikut kelasnya. Tabarakallah, barakallah. Terus, nah, kalaupun mau digabung ini, itu kan sering kita pakai ini, masya Allah, tabarakallah. Nah, bisa boleh kita pakai itu, masya Allah, tabarakallah. Artinya? Ini penggunaan. Ya, masya Allah itu ya apa? Masya Allah, ya apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Tabarakallah, maha suci Allah. Tayyib. Nah, jadi itu tentang penggunaan yang madinya. Barakallahu fika, jazakallah.
Kalau mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadamu. Ghafarallah. Nah, ghafarallahu laka. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadamu. Ghafarallahu laka. Itu penggunaannya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadamu. Kalau orang haji itu kan ada hajjan mabruran, Iya. wa sa'yan Iya. maskuran, Iya. wa zamban maghfuran. Iya. Itu doa juga. Iya, itu doa yang sebenarnya ada ungkapan yang disembunyikan. Hajjannya itu langsung. Itu sebenarnya sama pakai fi'il madhi juga, ja'alallahu. Oh, Ja'alakallahu bisa. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan ja'alakallahu hajjan mabruran. orang langsung. Nah, iya. Jadi itu memang sengaja dibuang. Ya, jadi hajjan mabruran wa sa'yan masykura. Gitu. Nah, itu tentang penggunaan apa tadi? Fi'il madhi. Nah, kalau biasanya kan orang Arab kan begitu. Doanya itu saling tukar aja kan. Barakallahu fiik. Nah, kalau kita didoakan dengan pakai fi'il madhi, kita doa pakai mudhari lawannya. Iya. Barakallahu fiik, Allah yubarik fiik. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau pakai mudhari'nya sekarang Allahu yubariku fika. Begitu. Allahu yubariku fika. Kalau jazakallahu khairan, Allahu gimana Sab Yuli? Ijazi. Yajzika. Yajzika khairan katsiran. Atau khairan saja sudah cukup. Khairan. Allah yajzika khairan. Ini penggunaannya kalau di fi'il madhinya. Mudah-mudahan Allah meridai engkau. Kalau fi'il madhinya radhiyallahu anka. Kalau pakai ini Allah yarda alaik biasanya. Allah yarda anka. Allahu yarda alaik. Iya, kalau orang Arab tuh biasanya begitu dia. Ya. Kalau radhiyallahu anhu kita mendoakan Iya, mudah-mudahan Allah meridai engkau. Iya. Tapi lampau ya. Iya, Allahu yarda alaik. Ini udah mudhari ini, ya, bentuk apa namanya? Sedangnya. Allah yarda alaik. Begitu dia ya. Insyaallah. Tadi barakallah tadi apa Ustaz? Madhi atau mudhari? Barakallah. Baraka itu madhi. Tapi maksudnya kita ucapkannya sekarang gitu ya. Iya, Tapi maksudnya mendoakan perbuatan dia yang lampau gitu maksudnya. enggak emang gitu Iya, kayaknya. jadi Bentuknya. doroba, kataba, baraka itu sebagai bentuk doa. Semoga Allah membalas. Itu artinya. Tapi memang menggunakan bentuk lampau. Ketentuannya. Ya. Dan itu sebagai untuk doa. Ya, jadi radhiyallahu anhum wa radu'an gitu kan. Mudah-mudahan Allah meridai. Ya. Sallallahu alaihi Atau bisa juga artinya diartikan telah. Ya, telah meridai. Nah, Iya, sallallahu itu. Ya kan Allah. semoga Allah memberikan sholawat. Ya, iya. Jadi kalau untuk sholawat, sallallahu ala Muhammad. Nah, apa asal katanya? Itu doang. Kan banyak. Asal katanya sholawat itu kan begini. Sholla, Yasillu. bukan yusolli. Yusolli. Sholat. Iya. La yusolli. Usolli. Solli. Bukan usolli ya. Nah, usolli itu di sini penggantinya. Usolli fardhu maghribi. Iya. Ini iya-nya yang diganti. Oke. Nah, jadi kalau misalkan semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu dia. Bisa juga. Sallu alaihi itu aja bisa kan? Ya,
bisa kan Ali kepadanya berarti kan. Iya. Sallu alaihi, enggak usah sallu alana sallallahu alaihi wasallam itu lengkap itu, tapi sallu alaihi. Kalau tergantung ininya, tergantung siaknya. Kita hanya kalau tiba-tiba kita bilang sallu alaihi itu nggak nyambung. Nah, pemain yang bersangkutan sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, kita jawab. Iya, kalau ada yang mengucapkan sallallahu ala nabiyina Muhammad, kita baru mengucapkan Allahumma shalli alaihi. Nah, Allahumma shalli. Kalau sallu alaihi itu adalah kita nyuruh orang untuk bersolawat. Oh. Ya. Jadi menjawab bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jawab lagi Allahumma shalli alaihi. Minimal Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli alaihi. Kalau kita bilang sallu alaihi, itu artinya kita nyuruh orang bersolawat. Gitu. Oke, masya Allah. Ini apa? Ya, masya Allah. Sambil ini aja ya, nyambung aja, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu tegang. Ya, oke. Ya, nggak apa, yang penting dia, ya masuk ke kanan, keluar ke kanan itu yang bahaya itu. Ya, yang penting nyambung aja dikit-dikit ya, insya Allah. Ya, Allahu yarda, shalla yusalli tadi ya. Apalagi kira-kira? Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Yassarallah, sahalallah, itu adanya di sini semua. Iya. Umurona itu kan. Iya, iya betul. Itu adalah kata madinya. Mudhari'nya yusahhil, yuyassir. Allah yusahhil. Allah yusahhil umurak. Nah, sekarang kita masuk baru ke madinya itu. Madi itu penggunaannya adalah biasanya adalah tadi ada kalau mau berdoa pakainya madi. Allahumma itu tidak bisa masuk kepada mudhari ataupun madi, amr maksud saya. Jadi Allahumma itu ke fiil amr yang sifatnya perintah. Ya Allah. Ya Allah, catatkan untukku balasan kebaikan. Misalkan apa itu? Nah, atau pakai jazakallah tadi. Allahumma jazi anna khairal jaza. Jadi begitu. Khairal jaza. Begini, Allahumma jazi pakainya, Allahumma jazi, ya. Jadi fi'il amr itu masuknya dengan Allahumma, Allahumma jazi, Allahumma barik, yang paling gampang kan? Ummanya di Allahumma maksudnya gimana Ustaz kan? Ya Allah, Allahumma itu. Ya, humma itu sama dengan ya Allah. Bukan humma. Bukan bukan dari humnya, tapi apa itu bentuk daripada panggilan. Allahumma ya, nggak ada yang lain humma. Nggak ada. Oh, ini memang Allahumma. Khusus ya. Allahumma itu khusus. Hanya panggilan Allah gitu ya. Iya, betul. Ya. Allah. Bukan berasal dari Allah sama ummahu. Bukan Allahum itu. Ya Allahukum, Allahumma itu enggak. Karena Itu ada tasjidnya ya. Iya, betul. Betul. Kalau mau hum itu kan ilahuma, ilahuka, ilahukuma, ilahukum. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanir rahim, ini kan. Kum pakainya. Nah, ini Allahumma barik. Tadi kita katakan Allahumma barik. Nah, itu masuk di fi'il amr. Allahumma itu. Nah, jadi kita tidak bisa bilang tabarakallahumma misalkan, tabarakallahumma itu nggak nyambung antara Allahumma ya Allah dengan tabaraka tadi. Kata wallahumma misalkan nggak bisa, jazakallahumma. Jadi kayak dua orang kita ngomong ke dua orang yang berbeda, ya. Semoga Allah memberikan, ya Allah kan, ya Allah dan semoga Allah memberikan kepadamu, itu kan nggak nyambung kan? Nah, itu maksudnya jazakallahumma itu. Kalau kita bilang jazakallahumma, artinya kita berbicara kepada dua orang yang
yang berbeda tapi jadi mukhatab semua, jadi anta semua. Itu kan nggak bisa. Jadi yang bisa itu salah satunya saja. Kalau yang Allahumma barik lana itu berarti amar Ustaz? Barik. Barik itu amar. Barik Itu amar. amar ya? Iya. Bukan mati. Kalau madi barok, bukan barik. Nah, gitu ya. Masya Allah. Barik Allahumma. Iya. Barikillahumma. Kalau mau barikillahumma. Itu ada tiga Iya. bentuk juga Ustaz ya? Apa itu? Mati, mudhari, dan amar juga doa itu ya? Iya bisa. Bisa. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Ya kan? Cara apa, Ustaz? Ya. Sallallahu ala Muhammad itu pakai fi'il madhi. Ya. Kalau mudhari'nya apa? Ya. Usolli ala nabi, tapi jarang kita pakai usolli ala nabi ya. Jadi Allahumma Salluna 'alan nabi. iya, tapi kita pas berdoanya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi yang bentuknya saya itu amar ya? enggak. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad amar. Gitu. Masa kita memerintah? Bukan itu maksudnya Ustaz. Itu perintah, itu doa. Minta itu bukan perintah. Kalau kepada Allah itu sifatnya doa. Kalau kepada makhluk itu adalah permintaan. Kalau kepada Allah itu permohonan. Permohonan ya. Nah, itu artinya, masya Allah. Jadi Allahumma kan sama artinya dengan Rabbana. Rabbana bisa. Juga masuk dalam ini ya, Rabbana. Oke. Tuhan kami, menarik. kan? Ya, Allahumma bisa aja kita pakai. Ya. Rabbana. Kalau kita mau berdoa pakai Rabbana. Rabbana kan. Bisa pakai Rabbi. Rabbana. Boleh? Allahumma Rabbana, ya Allah Tuhan kami. Kan kalau Iya kan, berdoa berarti. sendiri kan bukan nama Robbi kan. Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kenapa kita pakai Rabbana? Itu tidak hanya untuk kita niatnya. Kepada malaikat. Kepada orang lain, kepada malaikat, kepada mungkin keluarga-keluarga kita. Nah itu. Makanya kenapa di surat Al-Fatihah? Nah, coba Al-Fatihah itu kenapa kok Iyyaka na'budu Iya kan? wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada pakainya kami. Ihdina. Nah, ya. Tunjukkan kami. Bukan tunjukkan kepada ihdini, bukan kan? Jadi walaupun kita sholatnya sendirian seumur hidup di rumah, tetap aja kita baca ihdina. Itu menunjukkan memang untuk semua kita, untuk keluarga. Ya, kita berjamaah. Nah, begitu maksudnya. Sama itu kayak Robbayani kalau kita sendiri. Kok Robbauna itu benar Ustaz ya? Ya, bagaimana Robbayani dengan Robbauna? Nah, ini kalau Robbauna itu kan memang untuk banyak orang. Mungkin jadi wow dari yang iya Iya. jadi wow. Kalau kita berdoa kita sendiri, untuk kedua orang tua gimana? Robbayani sabri. Ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk kita sendiri. Kenapa kita sendiri? Karena memang orang tua kita kan dua orang aja kan, ibu sama bapak. Nah sekarang kalau banyak orang kayak begini, ya. Nah, jadi kalau dia banyak, ya, kalau banyak seperti ini, kita berarti kita pakai Robbi ini, tidak pakai Robbi lagi, Rabbana, ya kan? Rabbana ghfir lana dzunubana, dan untuk orang tua kami. Orang tua kan udah berapa itu? Banyak kan? Bukan dua-dua lagi hitungannya. Nah, pakainya wali walidina. Karena bentuknya udah banyak. Nah, wali walidina warhamhum, hum mereka. Oh, bukan warhamhuma ya? Bukan dua orang lagi sudah itu kan? Warhamhum. Karena ibu bapaknya kan beda-beda. Nah, itu maksudnya bisa dipahami ya. Kan huma. Iya kan, kenapa dibilang itu ada dua atau lebih kan? Ada yang dua aja Iya. atau lebih gitu. Iya. Orang tua pasti dua, nggak ada yang lebih. Iya. Iya, tapi maksudnya itu kan untuk yang dua orang tua yang kita tahu itu. Iya. Kita fungsinya tuh untuk kita. Iya, karena itu memang orang tuanya kan beda-beda. Iya. Makanya pakai hum, warhamhum. Nah, Kita bilang mereka itu kan lebih dari satu kan Ustaz? iya betul. Tapi kalau di Arab itu Arab khusus itu ada gitu, duanya, khusus ada gitu. dua, ada huma. lebih Iya. dari dua baru hum. Betul, itu dia. Masya Allah. Sama Robbauna. Kita ini aja muter-muter aja nih pokoknya ya. Yang penting mana yang nyambung-nyambungnya aja, yang nyantol-nyantol.
Gimana Zat? Empat ibunya katanya. Kalau Empat. gimana doakannya empat ibu? Ah, 4 ibu. Iya. Baru satu atau dua. Oke, dipakai hunna. Pakai hunna. Kalau 4 ibu aman Zat. Jadi pakai 4 ibu misalkan ya. Anaknya yang bener ya. Tolong yang paling Batman. Ini direkam loh Pak Jaya. Yang ke Indonesia loh. Ntar kita potong satu-satu ya. Satunya pas itunya nggak dipotong. Masya Allah. Ya jadi seperti itu ya. Memang perlu penguasaan domir itu. Huwa humahum, ya, humahunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu ya. Warham banyak gitu, bukan huma aja dua. Baru dua. Warhamhum, ya. Allah maghfir misalkan, oke, kalau kita misalkan mau apa kayak tadi, Allah maghfir laha misalkan, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, itu kalau yang udah meninggal, kalau yang meninggal ya. Ya, kalau dia masih hidup ya tetap ya Allah maghfir laha, ya, dzunubaha, ya, dan seterusnya. Karena ampunan itu kan bisa untuk orang hidup ataupun yang mati kan. Nah, kalau dua orang Allahumma fir lahuma, gitu. Allahumma fir li zaujati. Kalau dua orang li zaujatayya, zaujataini jadi zaujatayya, ya, wali walidayya kan sama. Kalau banyak lebih dari dua, zaujatun. Nah, jadi suami istri itu dia bisa dua penggunaannya, ya, bisa apa namanya, satu penggunaan. Azwaj itu artinya bisa suami bisa istri. Azwajun ini bisa jamaknya zaujatun, zaujatani, azwajun, atau zaujun, zaujani, azwajun. Ya, kalau perempuan zaujatun, zaujatani, zaujatun. Ya, tapi kalau kita bilang azwaj itu bisa artinya suami, Bisa istri bisa. bisa istri bisa. Pasangan. Ya, jadi kalau kita berdoa misalkan bareng-bareng begini, Allahumma ighfir lana dzunubana, ya, wali walidina, wali azwajina. Azwajina itu artinya maksudnya apa? Pasangan hidup kami, istri kami maksudnya. Kalau perempuan yang berdoa azwajina juga, gitu. Tetap pakai azwajina, gitu, ya. Jangan salah jauzun misalnya itu. Jauz itu artinya apa? Kelapa. Kelapa, ya. Jangan dibalik. Zauj dengan jauz. Jauz. Ya. Zaujun, zaujun itu artinya suami. Jauzun hin. Nah, kalau jauzun begini, Jauzun kelapa. jauzun itu artinya buah kelapa. Jauzun hin. Ya, kelapa, ya. Baik. Jangan kebalik. Tadi doa orang tuanya belum selesai. Apa, Zat? Penasaran. Oh, Masya Allah, gimana, Zat? Bisa jadi anaknya nanti. Yang untuk Belum selesai tadi. Rabbana firlana iya, wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. bukan Robbayana ya Ustaz? Robbayana itu kalau memang dia misalkan saudaraan. Oke. Kalau dia bersaudara nih, ada adik kakak lagi berdoa bersama, satu mimpin. Ya, Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina, karena orang tuanya sama. Kalau orang tuanya sama kan berarti tinggal nanya saja yang digabung. Versi ini. Ya, Allah maghfir lana dzunubana. Sama nanya, tapi Iya. kita bedanya di situ saja. Iya, sama. Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana Itu kalau masih shighara. punya orang tua yang sama gitu. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau orang tuanya berbeda, baru Allah maghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Perubahan jamaknya saja. Itu kalau doa sama anak gitu ya, misalkan
Kita doakan orang tua, doa kita jadi. Oke, menarik. Ya, bisa aja kita pakai itu. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Iya, kama rabbauna shighara. Ya. Enggak ada naik. Iya. Oh, Bukan yang sigoronya itu. Kan sogiro kan? sigoro itu jamak. Kan sogiro satu. Kalau iya yang berdoanya kan kalau sudah dua ya tetap aja kita pakai shighar aja. Rame-rame sih. Iya, iya. Rabbana ighfir lana. Sogiro nih. Sigor. Iya. Masih kurang mati. Wa lidina. Ya. Cantik banget itu bajunya. Warhamhum. Abstrak. Gimana bacanya ini? Kama rabbauna sighar. Coba dibaca Warhamhum dari atas. Nah, coba. firlana wali walidina Iya. hamhuma Warhamhum. Oke. Rabbauna sighar. Oke, udah bisa ya. Baca yang gundul-gundul sedikit ya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi yang penting poin kita adalah membedakan mana penggunaannya antara yang madhi, mudhari dan amar. Jadi kalau dibilang barakallahu fiik, kita balas apa kira-kira, Ustaz? Allahumma barik. Boleh kita pakai Allahumma barik atau Allahu yubarik fiik misalkan. Nah, Allahumma barik. Wafik barakallah. Nah, wa fiik barakallah enggak apa-apa juga. Ya, dibalik aja gitu. Oh, kalau jazakallah tadi bagaimana balasnya Ustaz? Jazakallah khairan. Balasnya? Biasanya kita pakainya wa jazakallah khairan. Balikin aja lagi. Ada yang bilang wa iyyakum. Wa iyyakum itu Kurang tepat. sebagian ada yang mengatakan kurang tepat, ada yang bilang nggak apa-apa juga gitu. Karena dia nyambung ke dengan ucapan yang sebelumnya. Tapi kalau kita mau ini lebih pas, ada dulu syekhnya yang bilang tuh kita tinggal pakai wa aja ditambah. Wa jazakallah khairan. Ini apa ya Ustaz? Iyyakum itu artinya kepadamu. Kepadamu juga. Jadi wa jaza Ayyukum beda ya kalau ayyukum. bukan. Wa jazallahu iyyakum, begitu gambarannya. Jadi sama kayak iyyaka na'budu itu. Iya. Jadi kalau dibilang wa iyyak. Cuman kalau wa iyyak ini kalau dia di awal, artinya kalimatnya betul-betul hanya untuk awal, itu akan berubah artinya. Iyyaka wal kadzib itu artinya janganlah berbohong. Kalau iyyaka di depan. Iyyaka wal kadzib, jangan sekali-kali berbohong artinya. Iya karena budu ya. Kalau iyyaka na'budu lain lagi artinya. Iyyakanya di situ hanya kepadamu kami menyembah. Makanya berhati-hati kalau kita berhenti di Al-Quran itu di kata-kata wa iyyakum. Di surat apa itu? Ini mungkin sebagai penutup supaya kita tidak salah juga berhentinya. Di surat Al-Mumtahanah, bisa dibuka di surat Al-Mumtahanah. Surat berapa, Ustaz? 60 ya? Taib. Surat yang ke-60 ayat pertama itu. Panjang ini. Panjang itu. Ya, karena dia memang panjang. Itu dibacakan, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Itu dikasih apa itu? Tandanya apa di sana? Lam alif ya. Ini kita coba lihat. Kemudian ada antu'minu billahi rabbikum. Yukhrijuna, kita coba dari yukhrijuna saja. Apa artinya yukhrijuna?
Kharaja, mengeluarkan. Telah dikeluarkan. Mengeluarkan. Mereka itu mengeluarkan. Ar-rasulah, Rasul, Nabi. Wa iyyakum, dan iyyakum, dan kalian. Nah, ini maksudnya wa iyyakum itu dan kalian. Kaliannya adalah sahabat. Mereka mengeluarkan Rasul dan kalian para sahabat. An tu'minu billahi rabbikum. An ini artinya hendaknya atau karena. Tu'minu, kalian beriman, billahi, kepada Allah, rabbikum, Tuhan kalian. Masya Allah udah bisa ya menerjemah sedikit-sedikit nih. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau habis nafas kita akan wa iyyakum, di situ kan stop di situ kan ya, lam alif. Kita kira-kira mulai dari mana? Langsung antuk minum aja. Nggak boleh. Nah, kalau kita langsung antuk minum. Wakoda. Oh, nggak boleh, Ustaz. Ini Iya. dalam alif ya. Dari wa. Iya. Bisa dari yukhriju lagi. Oke. Yukhrijunar rasula Iya. wa iyyakum. Oke. Nah, itu bisa pilihannya satu yukhrijuna, atau pilihannya yang kedua kayak tadi. Gimana Ustaz Isra? Wa masuk. Kita dari mana? Wa iyyakum. Nah, ini yang betul-betul yang memang salahnya di situ. Emang ulang Iya. Pintar nyari yang salah. Nah, sengaja nyari yang salah biar kita ini ya. Skillnya tinggi tuh nyari yang salah. Iya, sengaja nyari salahnya biar ini maksudnya. Biar dijelasin. Kenapa wa iyyakum nggak boleh kita mulai dari situ? Artinya berbeda, Ustaz. Karena dia berbeda arti antara kalau wa iyyakum itu di akhir atau wa iyyakum di awal. Bedanya gimana? Kalau kita bilang wa iyyakum an tu'minu, itu artinya udah berubah 100%. Wa iyyakum itu artinya jangan sekali-kali engkau beriman kepada Allah. Wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, itu artinya jangan sekali-kali engkau beriman kepada Allah. Diampuni Ustaz, kalau kita nggak tahu. Ya, namanya nggak tahu. Dia udah tahu loh, kita tahu. Nah, makanya jangan sekali-kali kita coba apa? Itu dari kamu sendiri jadi jangan sekali-kali. Iya, itu dia. Karena penggunaannya, Ustaz. Penggunaannya kalau iyaka itu bisa berarti apa sebagai objek tadi, atau iyaka itu bisa berarti artinya jangan. Larangan artinya. Wa iyyakum itu. Oh, jangan. Iya. Kalau dia masuk kepada fiilnya tadi atau dia di awal. Iyyaka an tajlis. Jangan sekali-kali engkau duduk, itu artinya. Nah, jadi kalau kita bilang begini, ana, ini kan misalkan ya, ana wa iyyaka. Nggak usah, nggak bisa. Jadi yang kayak tadi itu aja yang gini. Wa iyyakum an tu'minu. Kalau tadi kan dibilang yukhrijunar rasula wa iyyakum, mereka mengeluarkan Rasul dan juga kalian. Itu artinya. Karena dia nyambung kepada yang sebelumnya tadi. Gara-gara kenapa kalian itu dikeluarkan? Mereka mengeluarkan Rasul dan kalian itu gara-gara kalian beriman kepada Allah. Karena kalian beriman kepada Allah, itu artinya yang tepat. Nah, tapi kalau kita mulainya wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, nah itu udah berubah artinya. Dan jangan sekali-kali kalian beriman kepada Tuhanmu. Itu dia. Jadi kalau mau berhenti di mana Ustaz? Jangan di situ aja. Kalau misalkan berhenti di wa iyyakum, nggak apa-apa berhenti di situ. Tapi ulangnya dari yukhrijuna. Yang tepat adalah mulainya dari yukhrijuna seperti yang disampaikan Ustaz Yuri dan Ustaz Bian tadi. Ya, jangan memulai dari yang disampaikan oleh Ustaz Isra tadi. Jadi kalau kita mulai dari wa iyyakum enggak boleh. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau baca terbata dan memang nafasnya tidak sampai, dimaafkan lah itu. Ya, dimaafkan. Kalau sudah seperti itu apa dapat pahala dua, malahnya double. Yang penting kita itu ada keinginan untuk melatih terus. Gitu. Jadi kalau sudah begitu tuh jangankan baru terbata-bata, merubah huruf saja. Ya, itu insya Allah dimaafkan.
Gitu. Pas pahalanya dua. Ya, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Coba ini ada orang ngaji alhamdulillahi rabbil ngalamin. Yang Jawa-Jawa kan begitu ya, tapi itu selama dia melatih itu enggak apa-apa.